ini. Dari Bahtera Surya Baru di Surabaya, kita boleh belajar bersama-sama. Sobat yang diberkati Tuhan, saudara yang berbahagia, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, rekan-rekan sekerja Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, dan semua kita yang rindu bumi jadi seperti surga, hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar. Lagi sekali, semua kita, para sobat yang diberkati Tuhan, saudara, sahabat, pekerja, murid-murid Yesus yang merindukan bumi jadi seperti surga, ini saat yang tepat, ini waktu yang tepat untuk kita belajar. Begini, saudara. Tidak ada permintaan yang jauh lebih besar kecuali permintaan yang satu ini. Buat surga turun ke bumi. Itu permintaan yang paling besar. Saudara, kita semuanya tahu. Orang menyebut the great commandment, tak agung, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan segala bangsa muridku. Sebetulnya intinya bukan kepada penginjilan, bukan kepada kita selamatkan, bukan. Intinya, PC6 ini di unmute ya. Intinya bukan supaya di bumi ini lebih banyak orang beragama Kristen dari perintah agung penginjilan, bukan. Inti dari semua rencana Bapa di surga untuk dunia ini adalah bumi harus jadi seperti surga. Apa? Yang memang kerinduan Bapa dari dulu, bumi jadi seperti surga. Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau bumi tidak jadi seperti surga, maaf, dengan sendirinya bumi jadi seperti neraka. Perhatikan ini. Dan saya harus ngomong, dan bagi yang belum percaya, saudara tahu. Iblis sudah berhasil, saya katakan, iblis sudah berhasil membuat bumi jadi seperti neraka. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak setuju. Ini terbukti baru sore tadi, saudara. Kira-kira setengah jam sebelum kita mulai belajar bagaimana bumi jadi seperti surga, satu keluarga muda, anak masih kecil-kecil, mereka baru menikah belum 10 tahun. Ketangkap suaminya karena narkoba. Istrinya nangis-nangis tadi. Karena begitu ditangkap, inilah Indonesia ini. Narkoba sudah bukan jadi bahan yang bahan, tapi jadi bisnis. Bayangkan, di kantor polisi itu, maaf ya, ini bukan rahasia lagi. Mereka diminta untuk bayar 3 miliar supaya suami ini, papa ini nggak ditahan. Betapa sedihnya. Oke, kita masalah itu. Tapi inilah bumi sudah jadi seperti neraka. Ingat berapa minggu yang lalu di Bandung dan di Bekasi ketangkap ayah tiri membunuh anak tirinya. Yang di Bandung dimasukkan ke dalam tandon air di lantai 3 karena anak ini melawan bapak tirinya. Ditanya baik-baik, kemana? Ya, bapak, anak tiri mungkin gak dapat sayang. Jawabannya kasar, anak umur 5 tahun. Bapak tirinya mesti dipegang, dinaikkan lantai 3, dimasukkan ke dalam tandon. Kejam sekali. Lalu yang di Bekasi, bayi 8 bulan, anak tiri. Ibu kandungnya lagi bekerja. Karena rewel, nangis terus. Anak ini disiksa pakai
Apa itu pemukul aluminium? Bayangkan yang mati yang 8 bulan. Dan belum cerita-cerita yang lain. Bagaimana neraka sudah ada di bumi ini. Terima kasih tadi anak saya Pak Gembala Weslego mengatakan. Hanya lewat keluarga. Bumi ini jadi seperti surga. Betul. Karena keluarga ini lembaga terkecil. Institusi terkecil yang Papa bentuk. Sebelum ada lembaga apa saja di bumi, maka lembaga pertama adalah lembaga pernikahan. Dan itu pun di surga, di bumi ini. Terima kasih Pak Weslego. Betul, Papa kagum. Gereja memilih tema ini. Biarlah surga itu turun ke bumi. Ya, oke, kita semua tahu prinsip itu. Mari sekarang kita belajar bagaimana caranya. Dan kejadian 8. Surga itu tertulis di Kejadian 2 ayat 8. Ya, mari kita baca. Ini luar biasa. Ya, Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah diciptakannya manusia yang dibentuknya itu. Ini luar biasa ya. Jadi begini saudara, sejak awal keluarga dibentuk oleh Tuhan. Saya ulangi, sejak awal keluarga dibentuk oleh Tuhan. Ted, senang Papa gabung, kamu gabung Ted, hebat. Maka konsep keluarga bagi Papa juga itu adalah bumi, di surga di bumi. Ya, Pak Petrus Prianto, ini rekan saya pelayanan, ada di Kalimantan Timur. Shalom Pak Petrus Prianto. Ya. Ya, dari tahun 72 kami sama-sama pelayanan ini. Nah, jadi di Taman Eden ini Kejadian 2 ayat 8 konsep sudah ada di Bapa kita di surga. Maka itu hal kerajaan surga nyata di bumi itu bukan hal baru. Sudah lama sekali sejak awal manusia dibentuk. Yaitu harus tinggal di dalam suasana taman. Tolong catat mulai. Jadi gambaran surga di bumi atau bumi jadi seperti surga. Itu bayangkan semua keluarga di bumi hidup dalam suasana taman. Tolong catat kalimat ini. Ayo, saya minta masing-masing ya pendapatnya. Kalau kita mendengar kata taman, ya perhatikan, kalau kita mendengar kata taman, pasti yang muncul itu hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang segar, hal bau harum, hal-hal yang pokoknya menyenangkan. Tiap kali kita mendengar kata taman. Nah, saudara, inilah ide Papa di surga sejak diciptakan nikah oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan semua keluarga hidup dalam suasana taman. Tolong catat itu. Nah, sekarang saudara, kalau anak semua anak di dunia ini lahir dan dibesarkan dalam suasana taman, bukankah itu surga? Maka itu saya ulangi lagi, Papa di surga, maaf ya jangan tersinggung, apalagi dengan COVID-19 ini sudah makin terbukti, Papa di surga tidak pernah minta. Maka itu di seluruh Alkitab tidak, khususnya Perjanjian Baru, tidak ada satu ayat di Perjanjian Baru yang menulis Tuhan pengen gedung gereja yang megah. Tidak ada sama sekali.
Di perjanjian baru tidak ada satupun ayat yang memberitahu kita bahwa Tuhan berfirman, "Hei anak-anakku, bangunkan gedung gereja megah untuk aku." Tidak ada. Tapi mengapa kita sibuk dengan bangunan-bangunan itu? Dan lihat dengan COVID-19 itu, apa gunanya bangunan-bangunan semegah dan semahal itu? Jadi Papa minta hanya satu. Buatlah bumi jadi seperti surga. Pindahkan surga itu ke bumi. Cuma itu mintanya. Dan gak susah. Dan gambaran jelasnya adalah kalau jadi seperti surga, itu dimulai di dalam keluarga. Jadi keluarga ini harus hidup di dalam Taman Eden, dalam suasana taman. Itu yang Tuhan minta. Nah, sekarang kita lihat. Apa lawan katanya taman? Kita bisa nyebut padang gurun, semak belukar, tandus, besar. Itu lawan katanya taman. Dan sekali lagi, iblis hasil membuat Taman Eden jadi neraka, sudah. Betul tidak? Ini yang kita harus pelajari. Papa tidak minta saudara dan saya buat taman itu, tidak. Dia yang menyediakan. Maka itu Kejadian 2 ayat 8 berkata, selanjutnya ya buat taman di Eden di sebelah timur. Apa yang saudaranya hanya gratis menempati, tapi nah, kalau kita suruh buat taman benar, saya kan protes dulu. Maaf, Papa nggak sanggup. Kenapa? Mahal. Tapi karena Papa yang buat, nah saya tanya, kalau gitu alatnya apa? Untuk membuat taman itu tetap Taman Eden. Sore-sore dikasih Tuhan, simpan firman ini dan kerjakan alat satu-satunya yang Tuhan sediakan. Tolong catat, cuma satu, enggak dua, enggak 10, alatnya cuma satu. Itu aja keterlaluan, kita bisa gagal. Apa alat untuk merawat, menjaga, mengelola Taman Eden di dalam keluarga kita ini? Jawabannya adalah mengampuni. Satu-satunya yang Tuhan ingin kita pakai, karena itu gratis. Sudah tamannya gratis, alatnya juga gratis. Coba bayangkan, sudah gratis saja, kita masih nggak mau melakukan, kan keterlaluan. Apa nama alat yang Tuhan beri gratis kepada kita? Dan alat itu cuma satu, nggak banyak. Alat itu namanya mengampuni. Tolong catat suami istri, mengampuni. Sederhana bukan? Tetapi ini yang menjadi kebenaran. Nah saudara, aduh kalau saya ngomong ini saya tuh jengkel dan greget betul kepada kebodohan kita ini. Jadi yang diincar oleh setan di dalam keluarga kita, tolong catat suami istri harus serius mulai hari ini. Yang diincar setan, menghancurkan Taman Eden. Nah, untuk memudahkan, saya pakai istilah Jawa, jangan tersinggung. Yang diincar oleh setan untuk merubah Taman Eden jadi Taman Edan, itulah neraka. Setan cuma mengincar satu-satunya alat itu, yaitu pengampunan. Begitu suami istri kecuri alat pengampunan ini, detik berikut neraka terjadi di keluarga kita. Tidak mengampuni. Perhatikan ini. Sederhana bukan? Maafkan saya,
Tapi walaupun saudara bukan Chinese, saya Chinese nggak ngerti huruf Mandarin. Tapi ketika seorang guru bahasa Mandarin di sini, dia hadir pada menjelaskan Tuhan itu menginginkan keluarga itu tinggal di Taman Eden. Saudara, tiba-tiba saya nggak kenal orang ini. Dia berdiri, angkat tangan, interupsi. Semuanya orang kaget. Dia pikir mau apa. Tapi dia minta maaf, minta maaf. Maaf, saya mengganggu. Tapi saya nggak tahan. Hati saya bergerak ketika Pak Pendeta Daniel menguraikan Kejadian 2 ayat 8. Saya ini guru Mandarin. Ya, karena dia ya, saya izinkan. Saya tanya, dia ngomong apa? Tapi setelah dia jelaskan singkat, saya menangis. Nah, sekarang walaupun saudara nggak bisa bahasa Mandarin, saudara bisa cari di Google. Ya, cari gini, klik di Google atau YouTube, ya, bahasa Mandarin taman atau garden in Chinese character atau garden in Mandarin. Saudara klik, begitu kan oleh guru ini, saya kagum. Oh, seperti itu huruf Mandarin. Dalam bahasa Mandarin, taman atau garden itu yuan. Nah, caranya nulis dari kiri, tarik garis ke atas, kira-kira saja, lalu tarik garis pendek ke kanan, lalu tarik garis ketiga, oh langsung Pak Gembala, Pak Wesley Go. Tapi yang tradisional ya, jangan yang ini Gen Z. Ini yang singkatan, yang modern, jangan. Coba Pak Gembala, oh terima kasih Bapak Anak kamu tulis. Yuan, jadi garis kiri naik dari ke atas agak panjang, ke kanan panjang. Oke, ini cara nulisnya. Jadi 3 garis jadi 1. Di tengahnya, coba nak tampilkan lagi. Papa ingin tahu itu yang mana duluan. Ya, tampilkan huruf Mandarin. Cari suara di YouTube cara menuliskannya luar biasa. Ada Wesley? Coba keluarkan lagi tadi tulisannya. Papa mau lihat. Yeah. Ya. Nah, saya lupa ya. Kalau yang satu, ya, di paling atas di dalam 3 kotak tadi itu ada tulisan, aduh kecil bener, Bapak nggak lihat. Ya, saya nggak tahu. Ada tulisan 2 orang, ya, ren, 1 besar, 1 kecil. Lalu ada mulut, lalu ada tanah. Nah, di dalam 3 garis tadi ada 2 orang, ada mulut, ada tanah. Ya, saya nggak tahu yang mana duluan, maaf. Ya, yang lihat Google pasti tahu. Nah, begitu 2 orang mulut dan tanah ditulis, baru kanan garis yang tadi ditarik ke kiri. Maka taman itu tertutup dalam 4 pagar. Yang ada 2 orang, itulah suami istri. Ada 2 mulut, itulah untuk komunikasi. Dan ada tanah untuk mengolah tanah. Karena yang akan lewat mulut, saudara, maka orang yang hadir di situ tepuk tangan. Ya, saya nggak kebaca lagi kecil, Mak. Karena diterangkan hebatnya Papa di surga tentang konsep taman untuk semua pernikahan. Keren nggak, saudara? Oh, terima kasih Papa di surga. Maka itu antara kita ini, keluar kita seperti neraka atau Taman Eden. Saudara nggak usah kejar pencurinya yang ambil alat satu-satunya mengampuni, nggak usah. Papa di surga menyediakan kembali pengampunan itu begitu saudara dan saya mau mengampuni pasangan kita. Maka padang gurun tandus seketika berubah jadi Taman Eden lagi. Tolong catat ya suami istri, tidak ada hal
Oh, terima kasih Kotim. Ini guru saya bahasa Mandarin nulis di Facebook. Tanah mulut baru 2 orang. Terima kasih. Oh, ada guru bahasa Mandarin muncul. Pak Timothy Sugeng Tanang dari Surabaya. Ini keren sekali. Jadi tanah dulu ditulis, itu asal kita, lalu baru mulut, dan baru 2 orang. Oh, itulah papa kita di surga. Nah, maka itu mari hari ini, saudara, hari-hari ini, sebetulnya gampang sekali membuat bumi jadi seperti surga. Kalau di dalam rumah ada pengampunan dan pengampunan. Nah, anak-anak yang tidak belajar dari papa mamanya untuk mengampuni, maka anak-anak yang dibesarkan dalam hidup papa mama yang rajin bertengkar, tolong catat ini, kalau tidak di antara kita papa mama yang rajin bertengkar, nggak ada pengampunan, anak-anak kita robek dan sobek jiwanya. Anak-anak kita jadi ganas, jadi pemarah. Anak-anak kita jadi nggak sabaran. Maka kalau anak-anak kita keluar rumah, anak-anak kita akan jadi pemarah dan membawa neraka juga. Ini yang kita harus ubah. Maka itu harus mengampuni, mengampuni. Jadi tolong catat, yang paling dibenci oleh iblis dalam keluarga kita bukan family altar, tidak. Bukan doa keluarga, tidak. Yang dibenci oleh iblis dalam keluarga kita adalah kalau iblis tahu mungkin suami, istri, papa, mama, dan anak-anakmu ampunan dibenci oleh iblis. Maka itu ayo hari ini kita melihat ini. Mungkin ada yang tanya, bagaimana caranya bisa mengampuni? Ah, sudahlah, hal itu anggap aja kecil. Begini cara kita. Oh, internetnya kurang bagus di Papua. Aduh, minta maaf ini. Tuhan, tolong Tuhan, supaya sinyal ini bagus karena kami mau belajar firman Tuhan. Ya, tapi bersyukur direkam, kiranya suara rekaman ini bisa masuk untuk recording dalam nama Yesus. Setan, kau jangan ganggu kami untuk belajar firman Tuhan dalam nama Yesus. Tapi rekaman tetap jalan ya. Nah, suara tetap masuk tidak? Jalan, tetap masuk, Papi. Lanjut, Papi. Suara masuk. Masuk. Lanjut aja. Suara masuk ya. Puji Tuhan. Jadi bisa dengar lewat rekamannya nanti. Boleh lanjut, Pak? Lanjut, Papi. Lanjut aja, lanjut. Lanjut ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi saya kembali lagi. Papa, mama harus dan wajib saling mengampuni. Ini ada anak saya yang tanya, bagaimana kalau berkali-kali kita belum dapat pengampunan dari orang itu, kita tidak perlu menerima balik pengampunan. Yang penting kita mengampuni. Jadi begini suami istri, perhatikan. Untuk mengampuni itu mudah. Loh, mudah untuk mengampuni. Kenapa mudah mengampuni? Konsepnya begini. Saudara dan saya sering nggak bersalah kepada Papa di surga. Awas, ada yang berani berkata jarang ya. Awas, sombong sekali saudara. Nah, seperti kita yang rajin berbuat salah kepada Papa di surga. Dan tiap kita mengaku salah dan bertobat, kan Papa langsung mengampuni. Nah, seperti itu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Papa sudah mengampuni kita berkali-kali
Kadang-kadang atau sering kita minta ampun berkali-kali di dosa sama dan mengampuni. Nah, seperti itu Papa ingin kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maaf, saya tanya, istri kita, suami kita orang atau bukan? Nah, kalau bukan orang terus siapa? Maaf ya. Jadi ampuni. Berapa kali pun suami kita salah, berapa kali pun istri kita salah, tetap mengampuni. Demi surga nyata di bumi. Bisa, Ustaz. Oke? Jadi mengampuni itu bukan bisa atau tidak bisa. Untuk mengampuni hanya perlu satu, mau atau tidak. Kalau bisa pasti bisa. Karena tinggal menyatakan pengampunan, legakan hati kita. Seperti Bapa telah mengampuni kita. Begitu pula kepada sesama kita. Saya nggak mau lama-lama berputar di pengampunan, sudah sering tidak lakukan. Oke, kalau sempat nanti kita bahas. Saya melangkah lagi untuk melihat fakta surga di bumi. Saudara, doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kalimat yang betul, supaya bumi jadi seperti surga. Bukan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu terjemahannya salah. Yang betul, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, di antara dua kalimat datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga, ada jembatannya. Jembatannya berkata, jadilah kehendakmu. Ayo suami istri jujur, 100% pertengkaran kita suami istri selalu masing-masing ngotot. Turuti keinginanku, jadilah kehendakku. Bukan kehendakmu. Jika suami istri hapus kalimat penting di antara dua kalimat, datanglah kerajaanmu supaya bumi jadi seperti surga. Kalimat pentingnya adalah jadilah kehendakmu. Nah, pertengkaran suami istri 100% penyebabnya karena kehendakku. Suami nuntut istri harus nuruti kemauan. Yang satu tidak nuntut, enak saja. Kamu pun harus nuruti keinginanmu. Nah, ketika suami istri tidak menaklukkan diri kepada kehendak Bapa di surga, maka neraka ada di keluarga itu. Ayo suami istri jujur, kapan terakhir kali saudara bertengkar? Awas kalau jawab sudah lupa saking seringnya. Awas kamu. Nah, 100% penyebab pertengkaran itu karena kalimat tengah ini. Datanglah kerajaanmu dengan supaya bumi jadi seperti surga. Kita hapus. Jadilah kehendakku. Itu kita ganti. Jadilah kehendakku. Maka kalau suami istri saling ngotot, kehendakku, dan sudah bilang kehendakku juga, lalu setan yang masuk. Maka itu suami istri, ayo mulai hari ini kita betul-betul merendahkan diri, merendahkan hati. Bukan kehendak istri, kehendak suami yang dilakukan, tapi kehendak Bapa di surga. Amin. Wow, itu luar. Kenapa? Keren, amin. Ini yang Tuhan. Betul. Maka itu yang rajin bertengkar karena saudara saling ngotot. Kehendakku. Yesus bilang, kehendakku juga. Kapan selesainya? Jelas ya? Nah, kita lanjutkan sekarang. Memindahkan surga ke bumi dalam logika kita itu gak gampang. Coba saya berikan contoh ini ya. Coba saya berikan contoh ini. Maaf ya, maaf.
sesederhana-sederhananya sebuah keluarga. Kalau bilang mau pindah rumah, itu gampang. Ya, sederhana-sederhananya sebuah keluarga. Pasti ribet kalau pindah rumah. Sebab ngurus barang-barangnya. Harus mikir rumah yang baru mau tempat ini cocok tidak. Nah, ternyata saudara, barang itu enggak. Jadi supaya kita mampu dan bisa memindahkan barang-barang surga, maka kita harus tahu dulu isi surga itu apa. Ayo kita buka Roma 14 ayat 17. Sekali ternyata barangnya Papa di surga jauh lebih sederhana daripada barang-barang kita. Maaf, maka itu saya katakan tadi, sederhananya satu keluarga, barangnya pasti nggak mungkin 3, lebih daripada itu. Tapi ini barang-barang surga. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal 1, kebenaran, 2, damai sejahtera, 3, sukacita oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa. Jadi isi surga itu cuma 3 hal tadi. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini loh keterlaluannya kita. Gereja diminta untuk ke bumi, kita ini terlalu, bahkan sangat terlalu. Kok bisa? Bayangkan, lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah minta kepada gerejanya di bumi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Bayangkan, apa enggak keterlaluan kita diminta untuk memindahkan surga ke bumi yang isi barang surga cuma 3, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Masa 2000 tahun enggak selesai-selesai mindahkan 3 barang. Tapi kurang ajarnya kita, saudara. Disuruh mindahkan 3 barang aja 2000 tahun nggak selesai-selesai. Tapi tiap hari berkati Tuhan, berkati. Kalau Tuhan model saya, boro-boro diberkati. Suruh kerja mindahkan 3 barang aja nggak selesai-selesai. Minta berkat terus. Awas. Maaf ya. Maka itu saudara, ketika di dalam rumah tidak ada pengampunan, maka neraka ada di bumi. Kalau ada pengampunan, maka surga yang turun ke bumi. Sederhana sekali. Oke? Wahyu 21. Ini jelas sekali. Sederhana sekali. Wahyu 21. Ayat 3 berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara yang ribut, suara besar dari tahta itu berkata, lihatlah tahta kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Terima kasih Pak Gembala. Kemah Tuhan di tengah-tengah manusia. Lalu Tuhan diam di antara manusia. Tuhan jadi Tuhan mereka. Manusia menjadi umat Tuhan. Luar biasa. Itulah surga. Berarti surga pindah ke bumi. Tuhan nggak betah di surga. Karena nggak ada kita. Maka itu ketika kita sudah di bumi, surga pindah ke bumi, Papa turut pindah. Itu ayat 3. Ayat 4. Nah, tolong ayat 4, Pak Gembala. Ini luar biasa. Ada apa kalau ada surga? Wahyu 21 ayat 4. Dan Papa menghapus air mata
dari segala muka mereka, dan Ia akan menghapus air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Terima kasih Bapak. Tolong dicatatnya, saudara-saudara yang ikuti webinar ini lewat Facebook, Instagram, Zoom, catat. Begitu surga ada di bumi, yang dimulai dari keluarga kita masing-masing, maka di mana ada surga, saudara, lihat Wahyu 21 ayat 4. Begitu Wahyu 21 ayat 3 terjadi di bumi, surga turun ke bumi, bumi jadi seperti surga, cuma satu hasilnya, maka tidak ada orang yang menangis lagi. Wih, saya kagum. Enggak ada orang menangis lagi. Maka itu mari kita tanya, apa yang menyebabkan anggota keluarga kita masih menangis? Maka hari ini kita jawab, karena surga belum ada di keluarga kita. Yang ada adalah neraka. Maka itu anak-anak nangis, istri nangis, suami nangis. Firman Tuhan yang hidup, Ia akan menghapus semua air mata. Tidak ada lagi maut, duka cita, tangisan, ataupun kesakitan. Semua lenyap untuk selamanya. Amin. Ini karena surga ada di keluarga. Surga ada di bumi. Jadi kalau masing-masing keluarga mampu memindahkan surga ke keluarga di dunia ini dengan cara tadi, jadilah kehendakmu, maka tidak ada anggota keluarga yang menangis lagi. Maka kalau keluarga luar hidup dalam nyaman, tidak ada anggota keluarga bisa menangis lagi, maka tetangga-tetangga kita akan menikmati surga itu juga. Saudara, ini loh yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Maaf ya, keterlaluan. Minta lebih 2000, mintakan surga itu, dan isinya cuma 3. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Keterlaluan. Mari kita bongkar pelan-pelan. Cuma 3 lagi sekali. 3, nggak banyak. Dengarkan kalimat ini. Mulai pagi kita bangun. Mulai ya, pagi-pagi bangun. Begitu kita bangun pagi, langsung cari kebenaran. Karena itu nomor 1, harta surga. Siapa kebenaran? Ya nggak usah tanya. Tuhan Yesus. Itu suami istri, anak-anak, pagi bangun, awas kamu cari HP. Awas kamu. Pagi-pagi bangun, jangan langsung ngecek saldo. Awas kamu. Pagi-pagi bangun, jangan sibuk cari kopi. Pagi-pagi bangun, langsung kebenaran kita hadirkan. Itulah Tuhan Yesus. Itulah firman-Nya. Karena firman-Nya itu kebenaran. Wih, luar biasa. Jadi suami istri, anak-anak pagi-pagi cari kebenaran. Hadirkan Tuhan Yesus. Hadirkan. Di tempat tidur, kita masih di tempat tidur. Cari firman-Nya, renungkan firman-Nya. Yang kemarin-kemarin kita dengar, termasuk firman hari ini. Besok pagi waktu kita bangun, firman ini kita buka lagi. Baca lagi, renungkan lagi. Senyum ke kiri, ke kanan, senyum. Aduh, suami istri, indah. Sudah, nikmati. Maka harta kedua itu muncul. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Ini keren. Luar biasa.
damai sejahtera. Otomatis saudara, kalau Tuhan Yesus kita dulukan hadir di tempat tidur kita pagi-pagi. Setelah kita menikmati damai sejahtera, pasti muncul yang ketiga, sukacita. Betul? Bayangkan kalau pagi-pagi yang belum menikah, pagi-pagi saudara bangun, nggak cari HP, nggak ngitung, nggak ngecek saldo, nggak cari kopi, maaf. Tapi langsung kebenaran hadir, damai sejahtera menguasai, sukacita hidup kita. Maka kita keluar kamar, yang kita bawa itu suasana surga. Keluar kamar, kita mandi, sarapan, semua lalu masing-masing ke tugas tanggung jawab, ke sekolah, ke kuliah, ke kantor, kerja, pokoknya meninggalkan rumah, kan ke bawah itu suasana surga. Maka hari itu kita ketemu siapa saja, oh surga. Cuma 3, kebenaran damai sejahtera sukacita. Tapi kali si kunyuk bajingan itu pagi-pagi mereka ganggu, bukan kebenaran, cari salahnya orang. Ingat salahnya suami kemarin, ingat salahnya istri, langsung neraka. Kita nggak cari damai pagi-pagi bangun, cari masalah dan buat masalah. Karena ngungkit dulu kemarin, nah udah bubar. Kalau sudah damai kebenaran dicuri, damai sejahtera nggak ada, otomatis nggak ada sukacita. Ada yang protes, mengampuni orang yang satu tempat tidur dengan kita memang nggak mudah, tapi itu sudah keharusan. Sebagai 2 orang yang katanya pengikut Kristus, amin. Harus, nggak ada pilihan lain. Begitu damai sejahtera dicuri, nggak ada sukacita. Karena begitu kita keluar kamar, neraka yang kita bawa sepanjang hari ini. Dan biasanya kalau sehari itu ribut, besok belum tentu langsung damai. Karena kita masih gengsi. Maka itu saudara, belajar firman Tuhan ini luar biasa. Tempat tidur. Maka itu mulai dengan tempat tidur. Ibrani 13 ayat 4. Itu pusatnya tahta raja segala raja. Saya ulangi. Ibrani 13 ayat 4. Tolong yang belum tahu silakan buka. Supaya waktunya hemat. Satu-satunya tempat yang tertulis di Alkitab, satu-satunya tempat saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, satu-satunya tempat yang tercatat di kitab suci kita, yang Tuhan pesan, jangan kau najiskan, jangan kau kotor, jangan kau cemarkan, jangan kau rusak. Satu-satunya Wahyu yang Tuhan minta dikuduskan, disucikan. Ternyata tempat tidur suami istri. Ini kan luar biasa. Nah, kalau tempat tidur, ini saya bacakan, ini anak saya kamu dari negara ya. Hormatilah pernikahan serta janji-janjinya. Dan hendaklah saudara murni. Wih, keren. Sebab Tuhan pasti akan menghukum orang yang tidak bermoral atau yang berzina. Dalam bahasa Inggris, your marriage bed, tempat tidur pernikahanmu. Ini yang luar biasa. Jadi kalau satu-satunya tempat di ini yang Maha Kudus, Maha Besar, Raja segala raja minta dikuduskan, itu tempat tidur pernikahan kita, berarti satu-satunya tahta raja segala raja itu ada di tempat tidur suami istri. Catat, bukan di mimbar gereja, bukan di tabernakel, bukan di bukit doa, bukan. Maka itu tolong hamba-hamba Tuhan,
yang punya kebiasaan aneh terus di Alkitab naik ke mimbar lepas sepatu. Mana ayatnya? Nggak ada. Rubah cara itu. Maaf. Kenapa? Nggak penting. Nah kalau Tuhan hadir di mimbar gereja, nah kalau kita selesai kebaktian, gereja dikunci, lah Tuhan ngapain duduk di situ sendirian? Ngawur. Maaf. Tidak ada yang di Alkitab yang harus kita sucikan, tahirkan, kuduskan selain tempat tidur suami istri. Tidak. Maka itu jangan coba-coba mengubah mimbar jadi kudus. Tidak. Tempat tidur kita itu yang kudus. Nah, itu tata raja. Cara untuk menghadirkan surga bumi, maka tahtanya kita harus bereskan. Tahtanya raja surga itu ternyata tempat tidur kita. Ini keren sekali. Maka itu suami istri yang sedang gak beres pasti males tidur berdua. Suami istri yang lagi gak beres hatinya pasti alasannya panas. Nah alasan suami istri yang gak beres tempat tidurnya sepi. Loh kok sepi? Nggak ada dikasih pakai setelah. Saya ingat Juli 87 di Jalan Tidar Surabaya, itu rumahnya Dokter Gigi Kamaludin. Saya tinggal di situ waktu itu. Saya mendapat pencerahan dari Ibrani 13 ayat 7. Terima kasih Dokter Kamaludin. Saya diizinkan tinggal atau itu. Ya lupa nomor berapa jalan. Begini hikmat Tuhan. Ternyata nilai sebuah keluarga, nilai ya, value, bukan dilihat rumahnya besar atau kecil, mobilnya Mercedes atau yang keren atau sedan biasa, maaf tidak. Nilai sebuah keluarga adalah tempat tidur. Maka itu yang harmonis, sebuah keluarga yang menghadirkan surga. Tempat tidurnya itu rame, seru. Ada guruan, ada tertawa. Betul tidak, saudara? Tempat tidurnya itu. Karena apa? Karena komunikasi bagus. Begitu kata taman tadi ada mulut untuk komunikasi. Wih, luar biasa itu. Jelas ya, saudara? Nah, maka itu kalau rumah tangga nggak harmonis, maka tempat tidurnya sepi. Loh kenapa sepi? Habis ngomong panjang ribut, ngomong pendek ribut, lebih baik nggak ngomong. Betul tidak? Maka itu, ayo mulai hari ini, saudara dan saya belajar betul menjaga komunikasi dalam hidup pernikahan kita. Maka itu cek dalam seminggu terakhir tidur kita bagaimana suasana. Orang Sunda dan Pejing akan dihakimi Tuhan. Begini penjelasannya. Maaf ya. Kalau suami istri lagi nggak beres hubungannya berdua, maaf. Bisa tidak waktu kita di tempat tidur karena nggak beres hubungannya. Terus mikir mantan pacar, mikir seseorang yang karena pernah kita lihat, cakep, cantik. Maaf. Bukankah kata Tuhan Yesus, barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, itu sudah berzina dengan dia. Jadi suami istri tolong perhatikan. Ya dalam bahasa Yunani apa? Ada yang nulis saya nggak kebaca. Oh ini mimpi. Ya. Kebenaran ditulis keadilan. Betul, ya harus adil. Terjemahnya perbuatan benar. Ya, terima kasih, Be. Ini dia. Jadi kalau suami istri nggak beres di tempat tidur, walaupun nggak ada orang ketiga di tempat tidurnya, walaupun suami nggak cari perempuan lain, istri nggak cari cowok lain, tapi kalau sudah mikir mantan pacar atau mikir orang lain, kan sudah berzina. Jadi najis tempat tidur kita. Maka itu harus dibersihkan. Hati ini beres.
supaya komunikasi bagus, sehingga kita bisa enak dalam bersekutu, cerita, guyok, bergurau. Aduh, luar biasa. Nah, nilai sebuah keluarga yang nilainya uang, value uang, maka tidur bahwa orang ini nggak sampai kehabisan waktu ngomongin duit melulu, uang melulu. Nah, keluarga itu mata duitan. Begitu saja. Ayo saudara, kita ingat bereskan itu. Nah, kembali tempat tidur. Lucu, tapi ini fakta. Kalau saudara baca, ini satu kali saya minta begini, Bapak, tolong beri saya satu ayat aja untuk ngecek apa pernikahan saya ini masih aman atau tidak. Karena saya ini manusia juga, punya kesalahan, bisa jatuh dalam dosa. Saya nggak mau minta banyak-banyak ayat, satu ayat, supaya ngeceknya gampang. Dan kalau saya tahu ayat itu, saya akan nolong banyak orang. Ini Tuhan berikan ayat ini, Kejadian 2 ayat 23. Saya bingung pertama. Ayo mulai hari ini suami istri pakai ayat ini untuk ngecek rumah tangga kita masih ada surga atau tidak. Ayat 23 Kejadian 2. Begini. Lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku. Itu dia. Saudara, ini menarik. Jadi surprise. Maka itu kalau baca jangan bilang, inilah dia. Nggak enak. Inilah dia. Itu surprise. Wow. Begitu. Nah, kapan Adam ngomong ini kepada istrinya? Kalau saudara baca ayat 21, Yahweh Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Perhatikan kata tidur nyenyak. Kembali masalah tidur, berarti ada tempat tidur. Keren ya? Nah, suami istri, terima kasih nak. Gembala ini luar biasa, langsung keluar ayat. Perhatikan kata nyenyak, nggak cuma tidur. Jadi tidurnya kualitinya bagus. Begitu ada melek, langsung lihat istrinya. Nah, pertanyaan saya, ini caranya ngecek. Jadi mulai besok pagi, istri-istri bangun agak telat sedikit, suami bangun duluan. Ayo jujur suami-suami, begitu besok kita bangun, gitu ya. Terus kita noleh ke sebelah, ke samping, istri kita masih tidur, jujur. Apa reaksi kita pertama kali melihat istri kita masih tidur? Saya pernah tanya, Papa, kenapa sih mesti di tempat tidur? Itu tadi Ibrani 13 ayat 4. Begini jawaban Roh Kudus, karena masih asli Daniel. Ini betul. Semua kita yang baru bangun tidur itu kan masih asli. Semuanya, termasuk baunya juga. Dengar ini. Nah, suami-suami besok kita cek pernikahan kita masih aman atau tidak. Kalau suami begitu bangun pagi, melihat istrinya sudah belum bangun, terus seperti ada, inilah dia, tulang dari tulangku. Ini luar biasa. Berarti rumah tangga kita masih surga. Tapi awas kalau suami bangun duluan, melihat istri masih tidur, cool, nggak ada reaksi, cuma gitu saja. Awas. Apalagi kalau suami bangun melihat istri tidur, terus membandingkan istri temannya, istri tetangganya. Jangan dandan dulu sebelum tidur, Wesley, capek. Awas, rumah tangga kita sedang gak aman. Apalagi kalau sampai ada suami begitu bangun, noleh, terus kaget, waduh gemuknya. Awas kamu dalam nama Yesus. Jadi saudara, surga akan turun ke bumi kalau kita saling mengampuni.
saling menerima kekurangan kelebihannya, semuanya juga. Ini yang hebat sekali, surga turun ke bumi. Suami terimalah kekurangan istri, istri juga terima kekurangan suami, semua. Maka Tuhan akan bekerja dahsyat. Anak-anak puas di rumah. Terima kasih Bapak, taman itu tetap ada di hidup keluarga kita. Menarik loh saudara, kalau Taman Eden itu jadi, luar biasa. Ayo kita jaga taman itu. Alatnya jangan lupa ya, apa tadi? Mengampuni. Nggak ada orang yang bisa menangis lagi di keluarga kita. Karena pengampunan itu sempurna dan pengampunan itu luar biasa. Suami, jadilah suami yang baik, punya otoritas. Istri, jadilah istri yang tunduk kepada suami, punya wibawa. Aduh, karena waktu ini ya, tapi ayo hari ini Alkitab itu kita bongkar, kita gali untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Maka itu suami-suami teler bertobat hari ini. Suami-suami enggak punya wibawa bertobat hari ini. Saya akan baca Pengkhotbah pasal yang 10 ya, Pengkhotbah pasal yang ke-10 dengan cepat ini ya, 3 ayat saja untuk kita perhatikan supaya suami-suami tahu posisinya di dalam keluarga. Ayat yang ke-16 mulai. Saya baca langsung. Wahai engkau kalau rajamu, kalau suamimu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah atau negeri atau keluarga, kalau pemimpinmu, rajamu, suamimu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan, bukan dalam kemabukan. Suami mabuk bertobat. Alasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Pengkhotbah 10 ayat 16 sampai 18. Kiranya suami-suami jadi pemimpin yang benar di dalam keluarganya. Amin. Ada otoritas. Atapnya nggak bocor. Kalau atap nggak bocor, atap aman, rumah tangga aman. Karena ada naungan dari Yang Maha Kuasa. Suami, jadilah Yesus dalam keluargamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, maka keluarga kita akan jadi surga di bumi dan banyak orang keberkatan luar biasa. Jadilah pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Ayo kembali kepada host. Gak ada waktu tanya jawab ini. Ya Papi, masih ada waktu tanya jawab? Boleh. Masih ada waktu dikit, boleh. Oh ya. Silakan saudara yang mau tanya bisa ajukan. Silakan yang mau tanya. Silakan. Yang mau tanya langsung unmute, yang tidak tanya tetap mute. Silakan. Itu ada bisa dibaca. Oke, saya bacakan. Koden, pertanyaan saya begini. Tunggu nak, tunggu. Ini masih IG-nya belum jalan. Ya, sebentar. Oke, silakan nak bacakan pertanyaannya. Koden, pertanyaan saya begini. Bagaimana kalau ada gap suami istri yang tidak sejiwa dan tidak seroh? Karena sifat suami istri bertolak belakang, tidak sejiwa, dan level rohani berbeda, tidak seroh. Suami sering ragu-ragu, pencemas, dan tidak tegas. Jadi sering saya harus tanya Roh Kudus dan mengambil keputusan. Membuat visi keluarga, menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak, belum lagi memikirkan solusi untuk finansial keluarga. Kadang saya jadi lelah karena harus urus semua. Alasan suami karena dia gak mau ribut, jadi biarkan saya ambil keputusan. Tapi kalau saya gak mikirin atau mengambil keputusan, maka no decision. Jadi saya harus proaktif sekali dalam mengelola keluarga. Bagaimana ya Pak? Saya kira itu dulu. Pertanyaan terlalu banyak. Itu dulu ya Papi. Ya oke. Maaf ya.
saudara, maka itu konseling pranikah itu penting. Tolong catat. Konseling pranikah itu sangat penting. Masalah-masalah dalam pernikahan tidak akan terjadi kalau konselingnya betul. Maka itu para gembala, perhatikan ini, harus konseling betul-betul. Nah, ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, tolong kembalikan kepada gembala yang menikahkan saudara, supaya suami dinasihati. Yang ketiga, carilah komunitas, ya saya ulangi, carilah komunitas yang membuat suami itu bisa nyaman di komunitasnya dan dia bisa dipengaruhi oleh komunitas pria, komunitas suami. Nah, yang keempat, tolong istri mulai ngerem, ya, mulai ngerem. Lalu dorong suami untuk tahu firman Tuhan. Jadi jawaban semuanya ada pada Alkitab. Memang bahaya, saudara, kalau suami nggak jadi imam dalam keluarga, bahaya. Maka itu penting, sebelum menikah itu ada konseling yang tepat. 1 Timotius 2 ayat 8, Pak Gembala boleh tunjukkan di situ. 1 Timotius 2 ayat 8 itu dahsyat untuk peranan suami supaya surga tetap nyata di keluarga kita. Apa itu? Aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Wih, itu keren sekali. Amin. Maka itu pria-pria yang belum menikah, kau sadar bahwa kamu nanti itu imam dalam keluargamu. Istri dan anak-anakmu sangat tergantung hidupmu, suami. Maka itu kita para suami harus sadar. Doa yang menadakan tangan itu hanya doa seorang imam. Nah, begitu imam ini berdoa dengan tangan yang suci, maka surga turun tangan. Dan contoh yang paling jelas adalah Keluaran 17. Kapan Israel menang dalam peperangan melawan Amalek? Ketika tangan Musa sebagai imam terangkat ke surga. Tapi Musa capek, kaget, waktu Musa turunkan tangan, Israel kalah. Maka itu rumah tangga yang diserang oleh iblis. Maka yang diserang nomor 1 adalah suami. Sebab iblis tahu pemegang otoritas dalam keluarga adalah suami. Begitu suami kehilangan otoritas, maka setan masuk menyerang anak-anak. Ini yang menakutkan, saudara. Maka itu para suami, ayo perhatikan tugas ini. Nah, tapi nggak sekedar menadakan tangan, suami-suami harus tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, di sini peranan istri. Tolong ya para istri, jaga suami, jangan dibuat marah. Tapi suami istri yang galak, jangan dia buat marah. Ya, kapan selesainya? Kalau kita saling menuduh. Pokoknya jaga, jangan ada marah dan perselisihan dalam rumah tangga. Maka rumah tangga aman. Oke, lanjut. Oke. Pak Wesley, ada lagi nak? Masalahnya dikatakan suami saja lamban dan kurang berhikmat. Ibaratnya itu kurang pinter gitu. Ya. Jadi dalam rohani juga kurang. Bagaimana saya bisa tidak mengambil peranan sebagai seorang istri melebihi suami? Oke. Ya, nah tadi Papa sudah jawab. Kembalikan ke gembala yang menikahkan saudara. Cari komunitas di mana suami ibu punya tempat untuk terpengaruh dengan komunitasnya. Kalau dia ketemu suami-suami yang benar, dia akan berubah. Ya, itu pertanyaan sudah saya jawab. Mungkin pertanyaan berikut, nak, supaya cepat, tadi ada banyak ibu yang masuk pertanyaannya. Oke, Papi, bagaimana menghadapi istri cerewet sementara istri rajin melakukan pekerjaan rumah?
Apakah surga bisa dihadirkan dengan istri yang cerewet? Terima kasih, Papa. Nah, istri, tolong baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 3. Istri cerewet itu membuat neraka di rumah. Nah, tapi kenapa istri cerewet? Lihat suaminya. Sehingga Ada suami yang malasnya luar biasa. Itu buat istri capek. Maka itu suami istri harus ada kerjasama yang baik. Nah, jadi kalau suami mau berubah, bisa mengerti hati istrinya, maka istri nggak akan cerewet. Tapi maaf, kalau suami sudah berubah rajin, istri masih cerewet, ya plester sajalah, maaf. Habis mau bagaimana lagi? Apalagi di lockdown. Oke, bagaimana konsep keluarga menurut Tuhan, yaitu Bapa di surga dengan kita anak-anaknya, atau mempelai pria Tuhan Yesus dengan kita gerejanya mempelai wanita? Ada dua konsep gitu. Ya, pertanyaannya gimana tadi? Bagaimana konsep keluarga menurut Tuhan? Oh ya, ya dua-dua itu. Atau dua-dua ya? Iya, karena kita harus kerjakan itu bersama-sama. Dia papa, kita anak-anak. Tapi suatu saat, kalau kita ingin bersekutu dengan Yesus, dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Nah, itu ayatnya Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu, pintu kuncinya. Nah, ini suami istri itu disatukan, maka menjadi mempelai perempuan Kristus. Tolong perhatikan ayat itu. Tidak boleh ada dua orang yang bukan suami istri lalu masuk kamar pakai kunci pintu. Awas. Yang boleh masuk kamar kunci pintu hanya suami istri. Maka itu doa, itu bukan doa makan, doa makan pagi, makan siang, makan sore, doa malam, doa pagi, tidak. Doa itu hubungan intim kita dengan Yesus mempelai surga. Jelas ya? Lanjut. Tinggal berapa menit? Aduh, ya dah. Ayo 5 menit lagi. Iya. Oke. Ada satu japri. Kalau papi panggil Tuhan itu Papa di surga. Apakah kalau kita panggil Tuhan Yesus itu lebih intim Papa di surga atau Tuhan Yesus, papi? Oh. Jadi begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu fungsi. Saudara, kita manggil dia Papa karena memang kita perlu kasihnya, kita perlu rasa aman, kita perlu pelukannya. Yes. Yesus itu firman, dan itu kekasih jiwa kita. Beda. Kita nggak bisa manggil Yesus itu Papa Yesus karena beda. Roh Kudus itu penghibur dan kuasa otoritas Tuhan. Jadi beda. Ya, jangan dicampur. Ya. Itu hanya sesuai dengan kita. Contoh, sekarang kita sedang belajar firman. Jadi kita sedang memerlukan Yesus yang adalah firman. Mungkin sekarang di Amerika ada orang perlu papa hadir, maka dia hadir sebagai papa di sana. Di Australia sekarang ada gereja anak-anak Tuhan sedang perlu Roh Kudus, maka Roh Kudus hadir di sana. Itu perbedaannya. Kalau ada orang berdoa Tuhan Yesus, menyapa Tuhan Yesus, ada yang kepada Yeshua HaMashiach. Nah, mereka tidak pernah menyebut Bapa di surga, agak jarang Bapak di surga, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ada yang menyatakannya Tuhan saja. Katanya Tuhan sudah meliputi tiga-tiga gitu. Itu kalau menurut papi gimana, Pak? Tuhan itu pangkat. Ya. Keseluruhannya itu Tuhan. Bapa, Yesus, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi Tuhan menjadi seorang Papa, sayang kita. Ya. Memberi kita hidup. Yesus itu firman-Nya. Dia kekasih jiwa kita. Roh Kudus itu penghibur.
yang menolong kita. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Karena Tuhan itu pangkat. Contoh, presiden itu pangkatnya. Tapi kan dia bisa jadi papa untuk anak-anaknya, dia bisa jadi sahabat untuk menteri-menterinya, dia bisa jadi papa buat bangsa Indonesia. Dia punya otoritas untuk melindungi negara kita. Tapi pangkatnya presiden. Bisa jadi suami untuk istrinya. Oke, yang lain lagi, satu lagi. Ya, siapa lagi terakhir? Silakan angkat tangan. Tanya langsung. Di unmute, Ibu Ayu ada di sini. Itu biasa tanya istri. Apa kabar? Papi. Gimana Rebeka? Ya, kalau saudara sudah Ya. ada, kita nanti akan minta Papi untuk doakan buat kita. Ini ada lagi masuk. Oke. Jadi bagi saudara yang tidak ada lagi, nanti kita minta Papi untuk blessing kita. Sebelum Papi mundur, saya cuma kasih pengumuman, satukan hati kita berkat. Papa yang baik, terima kasih. Walaupun kami sering gagal untuk tetap membuat Taman Eden itu Taman Eden di bumi. Tapi hari ini lewat anak-anakmu dari Bahtera Surya Baru, kami boleh belajar, Papa. Kerinduanmu tetap satu dan tetap sama dari dulu. Bumi jadi seperti surga. Hari ini, Papa, tidak gampang melakukan firman ini. Amin. Tetapi kami percaya Roh Kudus pasti memampukan kami. Hari ini Tuhan kami mengambil keputusan. Tidak mau iblis, kami tidak izinkan iblis mencuri pengampunan dalam pernikahan kami, dalam hidup kami. Tidak. Kami akan jaga baik-baik Taman Eden ini. Terima kasih Bapak. Kalau ada di antara kami sudah punya dendam kesumat kepada pasangannya, hari ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ubah suami-suami malas. Ubah suami-suami nggak punya fungsi suami. Ubah hidup istri yang cerewet, yang tidak mau tunduk pada suami. Ubahkan Tuhan. Pokoknya hari ini Tuhan terjadi pemulihan dalam hidup kami. Anak-anak, ampuni Papa Mama. Gara-gara Papa Mama lukamu nggak sembuh-sembuh. Ampuni Tuhan kami. Sembuhkan anak-anak kami juga. Hari ini kami akan melihat surga di keluarga kami. Anak-anak kami bahagia. Apalagi di masa COVID-19 ini, ketika semua kegiatan di luar rumah sangat terbatas. Di rumah ada surga, maka anak-anak kami betapa semua kami. Terima kasih Bapak. Kalau ada surga berarti nggak ada air mata lagi. Terima kasih untuk itu. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik buat kami semuanya. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Berkati Pak Wesley Gosi keluarga sebagai gembala. Tuhan dalam pelayanannya di Surabaya, di Manokwari, Tuhan memberkati mereka. Ini permohonan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.